Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas mengenai komponen diagram. Oke, apakah yang dimaksud dengan komponen diagram itu? Nah, komponen diagram mendeskripsikan komponen software dan kebergantungannya dengan yang lain, di mana ia merupakan unit otonom dalam sebuah sistem yang digunakan untuk mendefinisikan ukuran dan kompleksitas sistem. Komponen diagram UML juga memungkinkan untuk memodelkan komponen perangkat lunak tingkat tinggi dan interface untuk komponen tersebut. Komponen dan subsistem dapat di-reuse dan di-replace. Terdapat kebergantungan antara dua elemen. Jika terdapat perubahan pada satu elemen, bisa mempengaruhi yang lainnya. Diagram komponen sering juga disebut sebagai wiring diagrams, di mana ia mempresentasikan komponen dan dependensi di antara komponen tersebut. Baiklah, kita akan melihat 4 bagian dalam komponen diagram. Nah, apa sajakah 4 bagian itu? Yang pertama ada interface, yang kedua ada uses, dependencies, yang ketiga ada port, yang keempat ada connector. Oke, kita lihat yang pertama ada interface. Nah, pengertiannya merupakan deklarasi dari satu set operasi dan obligation. Merupakan definisi dari kumpulan satu atau lebih operasi. Hanya menyediakan operasi, tetapi tidak ada implementasinya. Biasanya implementasi hanya disediakan oleh kelas atau sebuah komponen. Dalam sistem yang kompleks, implementasi disediakan oleh sekelompok kelas daripada satu kelas. Interface sendiri terbagi menjadi 2 jenis, yaitu provider interface, antar muka untuk menunjukkan bahwa komponen menyediakan suatu fungsi. Yang kedua ada required interface, antar muka untuk menunjukkan bahwa komponen memerlukan suatu fungsi. Nah, yang kedua ada uses dependencies, adalah hubungan yang salah satu unsurnya memerlukan unsur lain dalam implementasi yang penuh. Biasanya dimodelkan dengan garis terputus dan arah panah yang terbuka. Nah, pada gambar yang di bawah itu merupakan gambar dependencies dari kiri ke kanan. Kemudian ada port. Port adalah soket atau jack koneksi yang berada di luar unit sistem. Pada soket inilah tempat kabel-kabel yang berbeda ditancapkan. Biasanya masing-masing jack koneksi memiliki bentuk fisik yang berbeda dengan fungsi atau tugas yang berlainan. Semua interaksi komponen dengan lingkungan hanya dilakukan melalui port. Agar lebih jelas mengenai gambar portnya, kita lihat gambar yang ada di bawah. Selanjutnya ada konektor. Konektor sendiri terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama ada assembly connector, merupakan konektor di antara 2 komponen, mendefinisikan bahwa satu komponen memberikan layanan yang dibutuhkan oleh komponen lain. Harus didefinisikan dari required interface ke provide interface. Biasanya dinotasikan dengan ball and socket connection. Yang kedua ada delegation connector, merupakan link antara external komponen ke internal realization, representasi dari sebuah sinyal. Nah, pada akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa di dalam komponen diagram hanya terdiri dari 4 komponen penting, yaitu interface, uses, dependencies, port, serta tak lupa ada konektor yang berfungsi menggabungkan koneksi satu dengan yang lainnya. Demikian dari penjabaran saya pada video kali ini yang membahas mengenai komponen diagram. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.